Waktu itu saya lihat hampir setiap hari ribut gara-gara rebutan air dengan tetangga sendiri gitu. Ketika pemerintah datang dengan program air baku Treng Wilis dengan rencana air itu akan dibawa ke wilayah selatan. Nah, ketika itu sudah jadi, ternyata masyarakat tidak dapat menikmati air itu. Artinya dengan menggunakan uang, memberikan tawaran bantuan guru dan sebagainya. Dan masyarakat itu menggunakan air itu untuk melakukan negosiasi kepada pemerintah gitu. Nah, masyarakat di sekitar Treng Wilis itu keadaan akses jalannya sangat-sangat parah gitu. Hampir sepanjang jalan menuju ke sana itu berlumpur, apalagi kalau musim hujan itu. Keresahan saya pribadi dulu melihat wilayah saya sendiri, daerah saya sendiri yang bisa dibilang merupakan sumber air, tempat yang kaya akan air, tapi justru air itu menjadi pemicu konflik gitu. Jadi kehidupan bertetangga masyarakat di desa saya di Prian, waktu itu saya lihat hampir setiap hari ribut gara-gara rebutan air dengan tetangga sendiri gitu. Karena memang mungkin distribusinya yang belum rata gitu. Kalau sumber airnya dari segi debitnya mungkin sangat mencukupi, tapi mungkin karena distribusi belum rata sehingga itu menjadi pemicu konflik gitu. Nah, Treng Wilis ini sebenarnya ada satu wilayah di masuk bagian TNGR. Nah, di sana juga ada aliran air lebih tepatnya, karena kalau secara langsung mata airnya tidak ada gitu, tapi itu sebentuk rembesan-rembesan kemudian membentuk aliran yang debitnya lumayan besar gitu. Waktu itu kalau nggak salah sampai 143 liter per detik. Nah, sumber air ini kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar itu untuk kebutuhan irigasi dan air bersih. Nah, waktu itu yang menjadi persoalan, sehingga ketika pemerintah datang dengan program air baku Treng Wilis dengan rencana air itu akan dibawa ke wilayah selatan, masyarakat langsung melakukan penolakan gitu. Karena khawatir bahwa sumber air itu tidak akan mencukupi lagi kebutuhan masyarakat di sekitar gitu. Karena masyarakat belajar dari wilayah di bagian Lombok Tengah, pernah juga terjadi kasus serupa gitu. Pemerintah melakukan privatisasi untuk air baku. Nah, ketika itu sudah jadi, ternyata masyarakat tidak dapat menikmati air itu. Mungkin itu yang menjadi pemicu utama gitu. Terkait dengan negosiasi ketika kasus itu terjadi, itu banyak sekali sebenarnya. Nah, di salah satu bagian dari kajian saya juga saya menyampaikan bagaimana kemudian masyarakat itu menggunakan air itu untuk melakukan negosiasi kepada pemerintah gitu. Nah, waktu itu sekitar tahun 2010 masyarakat di sekitar Treng Wilis itu keadaan akses jalannya sangat-sangat parah gitu. Hampir sepanjang jalan menuju ke sana itu berlumpur, apalagi kalau musim hujan itu sangat susah untuk dilewati. Nah, di sisi lain juga di sebagian wilayah listrik belum masuk gitu. Nah, saya melihat dan menemukan di sana dengan sumber air itu menjadi alat negosiasi bagi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraannya gitu. Jadi selama ini tidak pernah diperhatikan. Nah, ketika pemerintah mau dalam tanda kutip mengambil sumber airnya, masyarakat mempertahankan dan menggunakannya untuk negosiasi. Nah, sehingga dalam beberapa tahun kemudian banyak program-program pemerintah masuk ke sana. Aspal sekarang sampai pinggir hutan itu sudah aspal sudah halus di sana. Termasuk juga listrik sudah bisa dinikmati sampai masyarakat di pinggir kawasan TNGR itu. Ya. Nah, salah satu dinamika yang memang cukup keras waktu itu, masyarakat sampai melakukan pembakaran, dan bisa dibilang mungkin
antara pemerintah, ada TNI, Polri itu bentrok dengan masyarakat di sekitar Tereng Wilis gitu. Sehingga pecah konflik terbuka, masyarakat kemudian membakar beberapa sambungan pipa, dan itu kerugiannya cukup banyak gitu. Nah itu yang terjadi, tapi itu tidak terjadi begitu saja, karena proses perencanaan dari pembangunan proyek air baku Tereng Wilis ini kan cukup panjang, tapi masyarakat di sekitar Tereng Wilis waktu itu tidak menerima informasi yang jelas secara langsung gitu. Jadi hanya desas-desus yang didengar masyarakat, sehingga informasi itu kemudian memuncak gitu, kekesalan masyarakat gitu. Bahkan proses-proses sebelumnya itu masyarakat juga pernah menimbun galian gitu. Jadi proyek galian pipa itu digali, tapi masyarakat datang ditimbun, dan sempat ada ancaman kepada pekerja dan sebagainya. Tapi besoknya pekerja yang lain datang menggali lagi, ditimbun lagi sama masyarakat. Nah, sampai ujung konflik besarnya itu ya ketika pembakaran beberapa sambungan pipa itu gitu. Nah, dulu saya mendapatkan informasi itu adalah program dari PU Pusat. Jadi PU Pusat kemudian yang dihandle langsung oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara Barat, yang kantornya di Narmada itu. Kalau tidak salah informasinya dulu besar proyeknya sekitar 110 miliar gitu. Nah, itu untuk pemasangan pipa yang dimulai dari wilayah selatan gitu. Dari hilir dulu, kemudian menuju ke hulu di wilayah sumber airnya gitu. Kalau saya melihat ada dua hal sebenarnya. Pertama terkait dengan kesejahteraan. Yang kedua, saya melihat selama ini ada sejenis arogansi kebijakan gitu dari pemerintah gitu. Pertama terkait kesejahteraan, yang selama ini masyarakat bisa dibilang kesejahteraannya mengalami ketidakadilan gitu. Jadi dibandingkan wilayah-wilayah lain, di bagian utara ini sering tidak diperhatikan gitu. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, akses jalan, akses listrik, bahkan akses instalasi sumber airnya saja itu sangat miris gitu. Nah, saya ada dokumentasinya, mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya, itu sangat miris. Masyarakat hanya menggunakan sejenis bak kecil dari semen, kemudian itu dikelilingi dengan selang-selang. Banyak masyarakat itu dialirkan ke rumah-rumah masyarakat itu. Sangat tidak layak gitu. Bahkan di beberapa titik itu ada sambungan masyarakat menyambung pipa itu dengan bambu. Dan di beberapa tempat itu bocor itu, sehingga seperti itu kondisi yang dialami masyarakat yang menjadi lokasi tempat sumber air itu. Jauh dari kesejahteraan. Nah, sementara kemudian sumber airnya dalam tanda kutip selalu eksploitasi gitu. Nah, ketika itu mau diambil, nah itu kemudian yang diperjuangkan oleh masyarakat. Selama ini tidak pernah mendapatkan kesejahteraan, sehingga dituntut dengan cara itu. Yang kedua, saya mencoba mengupas masalah ini dengan teori sosiologi gitu. Saya mengambil teorinya Pierre Bourdieu tentang praktis sosial gitu. Nah, di sana saya melihat bahwa salah satu konsep dari Pierre Bourdieu itu ada namanya habitus gitu. Nah, di masyarakat itu ada habitus, ya bisa kita bilang itu istilahnya betabe gitu. Nah, itu yang berkembang di masyarakat, dan itu menjadi nilai yang memang menjadi sakral gitu. Jadi ketika kita masuk ke wilayah orang, ya kita harus betabe atau permisi. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika menjalankan kebijakannya gitu. Jadi selama ini konsep pembangunan dari pemerintah itu selalu dipaksakan gitu. Ini ada program langsung dijalankan dengan karena pemerintah punya modal kebijakan, selalu bersifat memaksa, sehingga saya menyebutnya kebijakan yang arogan gitu terhadap masyarakat. Saya menduga dengan
karakteristik masyarakat Trenggalek Wilis itu sebenarnya konflik itu bisa diminimalisir, bahkan dihilangkan gitu. Dengan catatan tadi gitu. Pemerintah datang dengan cara betabe itu, permisi ke tokoh masyarakat, ke masyarakat, menjelaskan seperti apa maksud dan tujuannya dan sebagainya. Ya kemungkinan itu program itu akan bisa berjalan dengan baik gitu. Pertama itu ada masyarakat melihat contoh sebelumnya gitu ya. Jadi di wilayah lain ketika mata air itu digunakan untuk sumber air baku, ternyata sungai itu kering gitu. Sama sekali kering karena mata airnya itu ditutup, langsung disedot oleh pipa gitu. Nah, belajar dari sana kemudian masyarakat melihat itu menjadi ancaman gitu. Kalau mata air kita juga akan diperlakukan seperti itu, berarti sungai kita juga akan kering, sementara aliran sungai ini dimanfaatkan oleh masyarakat sepanjang alirannya gitu, sampai muaranya di Bendungan Pandanduri itu gitu. Jadi muaranya di sana gitu, dan sepanjang itu dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Nah, ketika diambil, walaupun berdasarkan hitungan BWS waktu itu tidak akan membuat aliran sungai itu kering karena yang disedot cuma sebagian saja gitu. Tapi masyarakat tidak menerima logika itu gitu. Kalau kegagalannya yang pertama, nah ini juga menurut saya menarik karena kajian yang saya lakukan ini menggunakan teorinya Bourdieu, itu ada namanya kontestasi gitu ya. Jadi kontestasi ada 4 modal sebenarnya kalau dalam ilmu sosiologinya. Ada 4 modal yang ada di sekitar area air baku Trenggalek Wilis itu. Ada modal ekonomi, ada modal budaya, ada modal sosial, dan modal simbolik. Nah, masyarakat di sekitar Trenggalek Wilis itu punya 2 modal. Masyarakat punya modal sosial dan budaya gitu. Ya, budaya itu pemimpin di sana itu memiliki pendidikan yang bagus, terpelajar sehingga bisa menggerakkan masyarakat untuk melakukan advokasi gitu. Nah, sementara ketika pemerintah datang bawa kebijakan, dia modalnya 2. Modal ekonomi sama modal budaya juga. Modal ekonominya berbentuk uang, artinya pemerintah punya uang dan program itu bisa dijalankan, logikanya seperti itu. Nah, modal budayanya itu bentuknya adalah kebijakan. Jadi sudah ada 3 modal, dan 1 modal yang masih belum diperbutkan, masih diperbutkan di sana, yaitu modal simbolik. Nah, modal simbolik ini adalah dalam masyarakat sini sesuatu yang disakralkan, dihormati. Ada Tuan Guru gitu. Nah, Tuan Guru menjadi simbol yang sakral bagi masyarakat, dan itu yang diperbutkan. Nah, tesis saya waktu itu, siapa yang bisa memenangkan modal simbolik, maka pertarungan antara perebutan ini dia akan memenangkan. Nah, waktu itu kalau tidak salah informasi yang saya dapatkan dulu, pemerintah menggunakan modal ekonominya untuk bisa menggandeng kapital simbolik ini, modal simbolik ini. Artinya dengan menggunakan uang, memberikan tawaran bantuan kepada Tuan Guru dan sebagainya. Tapi ternyata masyarakat yang bisa memenangkannya dengan modal sosial itu menggait modal simbolik gitu. Nah, ketika Tuan Guru kemudian memihak kepada masyarakat, otomatis program itu tidak bisa dilanjutkan gitu. Akhirnya gagal gitu. Nah, seandainya pemerintah waktu itu bisa kemudian memenangkan modal simbolik, keberpihakan Tuan Guru terhadap proyek itu yang bisa kemudian digunakan untuk mengcounter isu-isu di masyarakat, kemungkinan program itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Sepertinya pemerintah juga masih menginginkan gitu. Ya karena debit airnya juga cukup besar untuk dimanfaatkan, tapi kembali lagi nanti seperti apa respon dari masyarakat. Karena tentu saja memori perlawanan atas sumber air itu pasti melekat di hati masyarakat gitu. Bagaimana kemudian mereka berjuang untuk mempertahankan sumber air itu gitu. Dan ketika dimenangkan itu, sumber air tidak jadi diambil, tapi beberapa fasilitas publik bisa datang, mereka bisa menikmati aspal, listrik, bahkan banyak program-program lain yang mereka terima. Tapi sampai sekarang sepertinya pemerintah juga masih tetap menginginkan itu. Ya untuk ke depan ya mungkin saja, tapi kembali lagi nanti kepada negosiasi. Bagaimana kemudian pemerintah mengkomunikasikan rencana itu kepada masyarakat. Tapi masyarakat juga pasti akan berhitung lagi.
negosiasi apa yang kira-kira seimbang yang bisa dijadikan apa bahasanya ya, mungkin alat tukar lah kepada mereka gitu. Walaupun air itu dingin, dia bisa merubah kondisi masyarakat yang semula tenang seperti di Treng Wilis itu bisa menjadi panas. Kenapa? Karena air itu adalah sumber kehidupan masyarakat gitu. Ya mungkin kalau kita kurang makanan, ya mungkin kita masih bisa tidak terlalu khawatir gitu. Tapi kalau air sudah tidak ada, itu kita menjadi merasa terancam gitu, sehingga sangat sensitif dimanapun program-program pemerintah terkait air bersih maupun air irigasi dan sebagainya itu pasti rawan konflik. Nah, menurut saya ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana kemudian tata kelola sumber daya air dan sebagainya itu diperhatikan betul. Dan logika pembangunan jangan hanya kemudian mengeksploitasi, tapi bagaimana kemudian pemerintah itu bisa mengadakan revitalisasi sumber air itu. Karena tidak hanya terkait dengan penggunaan, tapi sumber air ini juga terancam karena banyak faktor, illegal logging, terus bencana alam dan sebagainya, itu mengancam sumber daya air kita gitu. Dan sumber daya air kita yang sifatnya terbatas, jika dieksploitasi terus, ya pasti akan habis juga dan akan memicu konflik-konflik lain gitu. Nah, mungkin itu yang penting diingat oleh pemerintah, bagaimana kemudian melakukan perbaikan sumber air dan dikelola dengan baik supaya masyarakat juga bisa menikmatinya. Pemerintah juga bisa mendistribusikan air itu untuk ke wilayah-wilayah lain yang lebih membutuhkan.